Oke teman-teman, sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Wahyu Listia Natalia, dengan NIM 2206630. Aku berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Serang. Adapun kita berkumpul pada sore ini dalam Zoom meeting, itu untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester seminar pendidikan agama Kristen. Oke, sebelumnya aku mau kenal dulu dong, karena kan ada dari beberapa teman-teman yang mungkin belum kenal nih satu sama lainnya. Jadi aku mau minta sama teman-teman untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalannya dimulai dari nama, kampus, kampus berasal di mana, dan program studi. Silakan teman-teman, boleh dimulai dari Marsha, boleh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Marsha Frigia Simatau, biasa dipanggil Aca. Aku dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, jurusan Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Terima kasih ya, Cah. Selanjutnya boleh dari Bang Juan memperkenalkan dirinya, nama kampus, dan program studi yang diambil. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Juan Daniel dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program jurusan Ilmu Hukum. Oke, terima kasih Bang Juan buat perkenalan dirinya. Salam kenal. Kemudian netral boleh perkenalan diri. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Netral Zlina Laia. Saya dari Universitas Bina Bangsa, jurusan Statistika. Terima kasih netral. Selanjutnya boleh langsung ke Sylvia. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Espriteri Tonang. Saya dari Universitas Terbuka, jurusan Akuntansi Keuangan Publik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman buat kesediaannya. Boleh memperkenalkan diri, boleh juga memperkenalkan universitasnya dan prodi yang diambil. Oke, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada sore hari ini, kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami boleh berkumpul dalam via Zoom meeting Bapak, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati proses belajar mengajar kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami hikmat, Roh Kudus-Mu yang mengajari setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur sekali bisa berkumpul dengan teman-teman pada sore hari ini, teman-teman aku yang ada di Batam dan yang di Serang di sini. Bersyukur. Terima kasih juga buat kesediaan teman-teman yang boleh menyempatkan Zoom meeting pada sore hari ini. Oke, teman-teman, kita sekarang mau memulai proses belajar mengajar kita. Aku izin ini ya, kirim share PowerPoint. Izin bertanya kepada teman-teman, apakah PPT yang aku buat sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Pada sore hari ini kita mau bahas tentang kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Oke, aku mau nanya dulu nih dari siapa ya? Dari Netral deh. Netral pernah nggak sih mengalami kesulitan atau pergumulan dalam hidupnya? Pernah dong. Pernah, tentu saja pernah ya. Kalau Marsha pernah nggak? Pernah. Ya, tentu saja kita sebagai manusia hal yang lumrah untuk menghadapi setiap kesulitan atau pergumulan di dalam hidup kita. Karena insannya manusia emang Tuhan Tuhan
mungkin mendatangkan setiap persoalan-persoalan atau pergumulan-pergumulan hidup kita untuk mendewasakan setiap iman kita. Kita boleh baca di sini, kehidupan memang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Namun sebagai umat yang beriman, kita memiliki sumber kekuatan yang luar biasa. Dan Allah itu sendiri, dengan iman dan keyakinan kepadanya, kita dapat menghadapi setiap segala kesulitan dan kekuatan kita, bukan dari usaha kita ataupun bukan dari upaya kita untuk berusaha menghadapi setiap kesulitan. Namun di balik semuanya itu kita memberikan hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa sih tantangan yang dihadapi pada saat kita merasakan persoalan atau pergumulan? Mungkin yang pertama kita merasakan lemah. Kita pada saat menghadapi kesulitan, bahkan kita merasa hidup kita lemah. Bahkan saya pernah membaca bahwasannya orang yang lagi di dalam persoalan, bahkan gangguan fisik atau keadaan dirinya tuh bisa melemah. Jadi benar-benar tantangan hidup atau persoalan yang setiap kita hadapi itu mempengaruhi fisik bahkan jiwa kita. Jadi pada saat kita menghadapi kesulitan, mudah bagi kita, apalagi anak-anak muda, untuk merasa lemah dan putus asa. Kemudian hilangnya harapan. Tentu saja kadang kita sebagai anak muda ya, apa sih persoalan yang kita hadapi? Contoh perkuliahan, atau masalah keluarga, atau pekerjaan, dan lain-lain sangat mungkin untuk terjadi di dalam hidup kita. Sehingga tantangan yang kita hadapi yaitu perasaan kita yang lemah, kemudian hilangnya harapan kita, dan yang ketiga di sini saya tulis keputusasaan. Kesulitan yang terus-menerus bisa menimbulkan keputusasaan di dalam diri kita. Bahkan kita sangat sulit untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terus untuk maju melangkah ke depan. Jadi yang kita hadapi itu sebenarnya kesulitan-kesulitan yang sangat lemah yang kita hadapi, dan itulah lumrahnya kita sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup Tuhan memiliki perasaan yang sangat lemah pada saat kita menghadapi tantangan dan kemudian hilangnya harapan, dan yang ketiga di sini ada keputusasaan. Oke. Next. Di sini aku mau nanya dulu deh sama teman-teman semuanya. Mungkin dari beberapa kita orang yang percaya seringkali dihadapkan oleh persoalan-persoalan hidup kita. Tapi bagaimana kita menaruh hidup kita atau menaruh setiap persoalan kita kepada Tuhan, kepada Allah? Bagaimana sih kita sebagai orang percaya menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, atau dengan cara apa kita melakukan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi? Mungkin boleh dari Aca. Ya, terima kasih. Sebelumnya izin menjawab, kalau menurut aku sendiri, tadi bisa diulang sebentar pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi persoalan di dalam hidup kita atau masalah yang pernah kita hadapi, yang Aca pernah hadapi misalnya. Pastinya kalau ada masalah yang dihadapi, pastinya pertamanya tuh rasanya kayak khawatir. Khawatir terus kayak ngomong sendiri dalam hati kayak, ini gimana sih sebenarnya gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri, yang paling pertama tuh pastinya berdoa. Berdoa itu tandanya kita menyerahkan semuanya sama Tuhan. Apapun permasalahannya, mungkin kadang kita suka nyalain diri, kadang kita tuh suka nyalahin Tuhan kayak, kenapa sih Tuhan kasih permasalahan hidup ini dalam kehidupan kita atau gimana. Tapi menurut aku sendiri yang paling penting itu berdoa, di mana berdoa sendiri adalah tanda bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan dan kita harus menyerahkan semuanya sama Tuhan gitu.
Oke, terima kasih Aca. Terima kasih sudah mengeluarkan pendapatnya. Teman-teman, aku boleh minta satu orang untuk membaca Alkitab di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Aku ulangi lagi, Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Yang sudah dapat boleh dibaca. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 kan? Ya. Demikianlah firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-una jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Amin, terima kasih. Benar dikatakan dalam Alkitab, kembali lagi kita ke dalam Alkitab, bahwasannya yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata, Dia yang memberi kekuatan. Di sini dia itu menunjukkan bahwa Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita setiap yang lemah. Jadi apabila kita merasakan kita mengalami keterpurukan, mengalami pergumulan di dalam hidup kita, bahkan kesulitan yang kadang tidak bisa melampaui batas kita kembali lagi ke Alkitab bahwasanya Tuhan yang memberikan kekuatan dan Dia juga yang memberikan persoalan-persoalan itu terjadi di dalam hidup kita. Mungkin teman-teman seberapa sih kekuatan teman-teman? Mungkin teman-teman bisa ngangkat galon yang 5 liter, bisa ngangkat botol yang segini bisa ngangkatnya. Tapi kalau beban yang sangat-sangat mungkin di luar pikiran kita secara manusia, sangat tidak mungkin untuk kita kerjakan sendiri, disitulah kita harus berserah kepada Tuhan karena dia adalah sumber kekuatan bagi setiap kita yang lemah, yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Aku mau nanya sama teman-teman semuanya. Apa sih arti melakukan segala sesuatu dalam Kristus yang memberi kekuatan? Bagi teman-teman boleh menjawab, apa arti melakukan segala sesuatu dalam Kristus yang memberikan kekuatan? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Mungkin dari Bang Juan boleh. Apa sih Bang Juan maksudnya arti melakukan segala sesuatu dalam Kristus yang memberikan kekuatan? Menurut pendapat saya, di sini kan Tuhan adalah sumber kekuatan ya. Jadi dalam melakukan segala Yes. sesuatu, baik itu yang hal-hal yang mudah ataupun yang sulit, kita harus kita harus percaya kepada Tuhan karena Dialah sumber kekuatan kita. Dia selalu memberikan kita kekuatan di saat-saat kita kadang-kadang lagi capek atau mungkin lagi stres gitu ngadapin Yes. segala sesuatu. Oke, terima kasih Bang Juan untuk pendapatnya. Kemudian aku di sini masih ada netral ya. Netral boleh apa segala sesuatu dalam Kristus yang memberi kita kekuatan? Oke, terima kasih. Sebelumnya, di sini apa sih maksudnya ya? Kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu itu bersama dengan Kristus yang selalu memberikan kekuatan. Yeah. Tentunya hidup kita ini kan hanyalah anugerah ya. Apapun yang kita kerjakan itu semua hanyalah titipan Tuhan, dan berarti kita pun menjalankan itu semua ya tidak lepas dari Tuhan. Karena kenapa? Yang megang skenario hidup kita itu ya Tuhan sendiri. Jadi
tadi pun kata Ayu sendiri bahwasanya kita bisa mengangkat galon bla bla dan lain sebagainya. Itu bahkan kalau misalnya tanpa ikut campurnya tangan Tuhan, mungkin saja kalau misalnya Tuhan tidak menolong dan tidak menjadi sumber kekuatan, kita sakit, kita juga tidak akan bisa mengangkat hal itu kan. Jadi balik lagi, makanya kan setiap kita itu pasti pagi malam berdoa, siang dan malam berdoa, dimanapun kita terus bersyukur dan berdoa. Karena kenapa? Ya balik lagi, karena hidup kita itu sebenarnya tidak bisa apa-apa. Ibaratnya kita ini hanyalah debu tanah yang Tuhan berikan kekuatan untuk melakukan dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita gitu. Terima kasih. Terima kasih, Netral. Luar biasa jawaban dari teman-teman, semuanya sangat luar biasa sekali. Benar apa yang teman-teman katakan, bahwa maksud dari apa arti melakukan segala sesuatu dalam Kristus yang memberikan kekuatan setiap kehidupan kita, di dalam proses hidup kita, perjalanan hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi, baik dari permasalahan keluarga, teman-teman, atau perkuliahan, dan lain-lain, itu semuanya kita serahkan kepada Tuhan, bahwa artinya kita percaya bahwa Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang memberikan kita gairah baru dan semangat baru. Kemudian di sini ada iman. Dengan iman yang kuat kepada Tuhan, kita dapat menghadapi setiap segala tantangan-tantangan. Dengan iman kita yang percaya bahwa sebenarnya iman kita ini mau kita bawa kemana. Misalnya nih, kita menghadapi persoalan, apakah kita mau terus percaya terus berlarut dalam persoalan-persoalan itu? Nggak mungkin lah, berat yang akan aku lalui, nggak mungkin. Ya udahlah, mau gimana aja lah, terserah gitu. Maksudnya tidak mengandalkan Tuhan, berserah tapi tidak mengandalkan Tuhan. Itu adalah iman yang bukan berasal daripada Tuhan. Namun iman yang berasal daripada Tuhan adalah iman yang percaya bahwasannya semua akan indah pada waktunya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan mau kita terus berjalan di dalam segala tiap tantangan. Dan keyakinan kepada Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan harapan. Sebelum kita lanjutkan, sebentar ya teman-teman. Di sini Zoom-nya disuruh meningkatkan gitu waktunya, soalnya tinggal tersisa 7 menit lagi. Takutnya keluar. Bentar ya. Maaf teman-teman, kita boleh keluar sebentar gak? Nanti aku kirim lagi linknya, soalnya ini waktunya tinggal 5 menit lagi sih. Jadi takutnya kepotong gitu. Boleh nggak? Kita keluar bentar ya, nanti aku kirim linknya lagi.